Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini, pagi yang begitu cerah di kediaman Ustaz Husein Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Di sini juga hadir kameramen kita, Kang Atep, Sulaiman Imron, yang juga Ustaz Alfan Sunardi. Alhamdulillah membuat kita jadi semangat ini. Kita akan mengambil tema ini sesi kedua, bagaimana kita mengenal Allah dengan mudah dan sederhana sebagaimana diterangkan Al-Quran. Jadi bagaimana kita mengenal Allah dengan mudah dan sederhana sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Husein. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti diterangkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kita mengenal Allah dengan mudah dan sederhana sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Kepada Ustaz Husein, ya tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta Allah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi thayyibin wa sahabatihi ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan siaran kita, baik siaran langsung maupun tunda, seluruh keluarga besar Rasi, ibu pula ikhwan guru yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Hamzah bin Abbas Al-Attas, begitu pula Ustaz Alfan Sunardi, Muhammad Krisna, dan rekan-rekan, pada seluruh keluarga besar umat manusia yang menghadapi ujian yang sama, mengarungi kehidupan dunia, menyesuaikan kehidupan kita dengan tuntunan dan petunjuk Allah. Semua itu untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, para filosof terdahulu maupun di abad pertengahan ataupun saat ini ditemukan terjadi perdebatan di antara mereka, perselisihan perbedaan dalam membuktikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam menggambarkan sifat-sifat. Akhirnya bukan keyakinan, kepastian yang mereka temukan, malah menimbulkan kebingungan
yang mendatangkan kegelisahan dan keresahan, menjerumuskan umat manusia dalam mitos seperti yang kita jumpai, bagaimana umat manusia dahulu kala, baik bangsa Yunaninya, bangsa Romawi, itu pula bangsa Arab, kita temukan bagaimana mereka masing-masing berupaya untuk menggambarkan Tuhan mereka dengan gambaran-gambaran yang ada pada benak mereka sesuai dengan pengetahuan mereka. Lahirlah dewa-dewa yang mereka ciptakan, bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka meraba-raba dalam kebingungan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Sebenarnya mereka hanya mengikuti godaan dan kebanyakan mereka meraba-raba, akhirnya mereka terjerumus dalam kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, menempatkan keluarga besar manusia di atas muka bumi, menjadikan mereka sebagai khalifah. Allah tidak membiarkan manusia dalam kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dari mana asal usul mereka, siapa yang menciptakan mereka, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini, kemana mereka akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar. Itu ditunjukkan Allah dengan sederhana dan mudah. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan manusia menolak untuk mengikuti petunjuk Allah. Mereka merasa lebih cakap, lebih pintar dari Allah. Akhirnya mereka masuk dalam kesalahan. Mereka bukan keluar dengan membawa kebenaran dan keyakinan, malah mereka terombang-ambing dalam kebingungan. Akhirnya persoalan yang mudah sederhana menjadi sulit, membingungkan, menjadi pelik, yang melahirkan perdebatan, pertentangan, bahkan sampai melahirkan pertumpahan darah. Adapun Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kakek dan nenek kita, dari pertama mengingatkan mereka, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Taha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini perlu kita fahami, pendengar, pemirsa sekalian. Apabila petunjukku sampai pada kalian, wahai Adam, wahai Hawa, wahai anak-anak keturunan keduanya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina wa kadzdzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang ingkar, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal dalam itu. Dalam surat Taha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila petunjukku sampai pada kalian, fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjuk, mengacu kepada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, dia tidak akan tersesat. Dia akan berada di jalan terang, di bawah penerangan bimbingan dan petunjuk, dan dia tidak akan merana. Kehidupannya akan damai, tentram, jauh dari kebingungan, kekalutan, keresahan. Rahmat Allah akan curahkan pada mereka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling, tidak mau mengikuti peringatan, pelajaran yang aku berikan kepadanya melalui nabi dan rasul, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sempit, yang pengap, yang gelap gulita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan menghimpun dirinya dalam keadaan buta. Akhirnya yang dihimpun dalam keadaan buta bertanya pada Allah di hari kemudian nanti, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dalam keadaan buta? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Jangan salahkan Allah. Dahulu kamu, ketika ayat-ayat kami sampai kepada kamu, kamu mengabaikan dan melupakan. Maka demikian pula pada hari ini kamu juga termasuk orang yang diabaikan dan dilupakan.
Ini keterangan dari Allah. Jalan satu-satunya bagi kita untuk dapat berjalan di atas kebenaran yang tidak meragukan, memiliki kompas kehidupan yang tidak sama sekali menyesatkan dan meragukan, adalah mengikuti petunjuk. Nah, kita bertanya bagaimana Allah memperkenalkan kita kepadanya. Apabila ada seorang di balik pintu, mengetuk pintu, atau satu kendaraan masuk ke pekarangan rumah kita, sedangkan kita terhalang oleh dinding, jika tidak bisa melihat siapa yang datang, kalau orang bertanya, siapa yang berada di balik pintu, atau siapa yang datang dalam kendaraan tadi, kalau kita disuruh menjawab, pasti jawaban kita akan berbeda. Betul kan? Tapi kita semua sama-sama yakin bahwa di balik pintu ada orang, ya. Ada kendaraan datang, ya, yang dikendarai oleh beberapa orang. Tapi untuk menggambarkan sifat-sifat dan keadaannya, ini tidak mungkin bagi kita karena keterbatasan pengetahuan kita. Ada dinding, ada halangan yang menghalangi kita, kecuali dengan adanya kamera. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, kalau seandainya manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu yakin akan adanya Allah? Semua manusia meyakini tidak mungkin alam semesta ini terjadi tanpa ada pencipta. Oleh karena itu keberadaan Allah tidak pernah dibahas dalam Al-Quran. Satu ayat pun tidak pernah membahas akan keberadaan Allah. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Sirah, bahwa tidak ada satu pun ayat Quran yang menerangkan keberadaan Allah, itu memang benar. Tetapi ucapan beliau ketika mengucapkan hal ini dengan nyeleneh punya kesan seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu. Dan juga banyak ucapan-ucapan beliau yang kalau kita perhatikan tidak layak keluar dari seorang muslim, apalagi datang dari mulut seorang tokoh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin. Jadi tentang keberadaan Allah tidak pernah dibahas dalam Al-Quran, tapi yang menjadi penegasan Al-Quran dan penjelasannya mengenai keesaan. Beliaulah satu-satunya, Allah lah satu-satunya Tuhan yang mencipta, sebagaimana satu-satunya pencipta, Dia pula satu-satunya pemerintah yang memerintah, yang mengurus, yang mengatur alam raya dan isi. Sebagaimana Dia satu-satunya pencipta, satu-satunya pemerintah dan penguasa, maka sewajibnya atas kita hanya menunjukkan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Begitu pula dalam mengambil cara hidup kita dan aturannya bersumber dari Allah. Itu yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Sederhana. Jadi ketika para filosof masih berdebat hingga kini, Al-Quran menunjukkan jalan. Dengan kembali kepada kitab Allah, Allah menerangkan dalam ayat-ayatnya mengenai dirinya. Siapakah kira-kira yang bisa lebih jelas keterangannya dari Allah? Allah menerangkan mengenai dirinya. Kalau kita harus menghayalkan, membayangkan yang terjadi, waliyadzubillah, bukan Allah yang sebenarnya, tapi Tuhan yang kita ciptakan dengan khayalan dan imajinasi. Nah, mari bersama-sama kita mengenal Allah melalui keterangan-keterangan Allah tentang diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dengan begitu mudah dan sederhana. Sebagai contoh surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad merupakan jawaban dari pertanyaan. Baik pertanyaan yang diajukan di hadapan Rasul atau pertanyaan yang terlintas dalam benak setiap insan. Ketika dia ingin mengenal Tuhan, Allah menjawab dengan jawaban yang sederhana. Qul, katakan, huwallahu ahad, Dialah Allah, Dia Ahad yang Maha Esa. Jadi kalau kamu ingin tahu siapa itu Allah, Qul huwallahu ahad, Dialah Allah yang Maha Esa. Bukan seperti yang dikhayalkan oleh kebanyakan orang, yang berbentuk, yang berupa, yang butuh. Tapi Dialah Tuhan yang Maha Kaya, tidak butuh pada sesuatu, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai. Oleh karena itu Allah gunakan kata ahad, bukan wahid.
Kalau wahid bisa meningkat keibuan. Tapi kalau ahad, di samping menunjukkan arti tunggal, menunjukkan juga dia berbeda dengan yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai diri. Kalau kembali Allah menerangkan mengenai dirinya, Allahus Samad. Sebagaimana dia Tuhan yang Maha Esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi. Dia juga yang mengurus, yang mengatur segala sesuatu, yang memenuhi permohonan hambanya, yang melindungi juga mereka-mereka yang memohon perlindungan. Oleh karena itu, di saat Anda butuh sesuatu, Anda ingin berlindung dari sesuatu, Anda datang kepada Allah As-Samad. Sebagaimana dia Allah Ahad, Allahus Samad. Dialah tempat Anda mengadu, berlindung, memohon, dan berharap. Begitu pula daripadanya Anda mengambil petunjuk yang menunjukkan jalan hidup Anda. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak seperti yang lain. Kalau yang lain melahirkan dan dilahirkan, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia ada sebelum adanya segala sesuatu. Alam adalah ciptaan. Alam adalah ciptaannya. Sedangkan Allah adalah awal dari segala sesuatu, dan dia tidak berawal dari sesuatu. Segala sesuatu berakhir kepadanya, sedangkan Allah tidak berakhir kepada sesuatu. Dia menentukan batasan awal. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lalu Allah jelaskan lagi lebih jelas, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Demikian pula dia tidak menyerupai sesuatu. Pada saat Allah mengatakan lam yakun lahu kufuwan ahad, maka dengan sendiri tidak mungkin kita menghayalkan, membayangkan Allah itu seperti apa. Karena tidak ada sama sekali misal yang serupa dengan dirinya. Kalau kita ingin menggambarkan sesuatu, biasanya kita mengumpamakan dengan sesuatu yang kita kenal. Betul kan? Katakan, bagaimana rasanya madu? Rasanya madu mirip dengan gula. Kalau gula menyengat, kalau madu tidak ada sengatan pada saat melintasi bibir kita, kerongkongan kita. Umpamanya, madu memiliki aroma, sedangkan gula tidak memiliki aroma. Itu namanya memberikan gambaran sesuatu dengan sesuatu yang dikenalnya. Tapi kalau tidak ada perumpamaannya, tidak ada bandingnya, bagaimana kita merupakan? Oleh karena itu, apa yang kita kenal dalam hidup ini, begitu pula yang muncul pada khayalan dan bayangan kita, itu bukan Allah, tapi itu merupakan ciptaan kita. Maka seorang tidak mungkin sama sekali dapat menghayalkan, membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang secara benar. Dan kita hanya dapat mengenal Allah melalui apa yang Allah terangkan mengenai diri. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui semua yang berkaitan dengan kita, yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Sedangkan kita berkaitan dengan Allah tidak mengetahui kecuali apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ajarkan kepada kita. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita membayangkan dalam benak kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuk, baik rupa, baik keadaannya, semua ini wajib kita bersihkan dari benak kita. Oleh karena itu Allah berfirman, Sabbih isma rabbika a'la. Sucikanlah nama kebesaran Tuhan yang Maha, karena Dia laisa kamitslihi syai'. Nah, kita lihat kembali dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum wa ilah. Allah yang langsung menerangkan mengenai diri. Oleh karena itu, kalau ada keterangan yang berbeda dengan keterangan Allah, kita pastikan yang benar Allah, yang lain salah. Karena keterangan orang itu atas dasar apa? Enggak. Tapi kalau Allah merupakan hal yang pasti, Dia berbicara menerangkan mengenai diri. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan ilah Tuhan. Sebagaimana Tuhan alam raya dan seluruh isinya adalah Tuhan. La ilaha illallah. Tiada ilah
selain Allah. Adapun Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah itu merupakan Tuhan-Tuhan palsu, hasil karya ciptaan manusia dengan imajinasi dan khayalan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, meyakini apa yang datang dari Allah kebenarannya, sedangkan yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah kita pastikan kebatilan, tidak mungkin kita akan tersesat. Tapi sayangnya manusia mengabaikan Allah, mengikuti perasaan dan imajinasi. La ilaha illahu, tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Huwar Rahmanur Rahim, tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah satu-satunya Tuhan di langit di bumi. Baik di tengah-tengah penduduk langit maupun di tengah-tengah penduduk bumi. Baik di alam manusianya, di alam jinnya, alam hewannya, satwa yang terdapat di lautan, baik pohon-pohonan yang terdapat di bumi, di alam fauna flora, satu-satunya Tuhan yang memerintah di alam raya ini hanya Allah yang maha pemurah dan hikmah. Nah, ketika Allah menerangkan, menegaskan hakikat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Bukti-bukti yang tak terbantahkan. Agar jangan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksakan kehendaknya atas kita tanpa kita diberikan hak untuk berpikir. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar baina as-samai wal ardi la ayatin liqaumin. Renungkan bagaimana hadirin sekalian Allah menerangkan mengenai keesaan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang memerintah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah buktikan keesaannya bahwa apa yang terdapat di alam raya ini sebetulnya diatur, dikendalikan oleh Tuhan yang sama, dan semua demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam ciptaan atau pada ciptaan langit dan bumi. Ungkapan ini menjelaskan apa? Seluruh yang terdapat di alam raya. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Langit berpengetahuan wawasan manusia dulu amat sederhana. Terus sekarang kita temukan ternyata bumi kita itu merupakan satu benda yang kecil. Di samping benda-benda yang lain yang berada pada tata surya yang mengitari matahari kita. Sedangkan matahari merupakan salah satu bintang pada galaksi Bima Sakti kita yang jumlahnya bisa ratusan miliar. Kemudian ada galaksi yang lain yang jumlah bintangnya 1 triliun diperkirakan astronom. Dan jumlah galaksi itu banyak. Bintang, jarak dari bintang ke bintang ada yang membutuhkan waktu 1 juta tahun kecepatan cahaya. Ada yang 100 juta tahun kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata semakin menguat meningkat di hadapan kita kebesaran keagungan Allah tiada tara pada ciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang silih berganti. Karena bumi melakukan rotasi di hadapan matahari. Siapa yang kuasa melakukan hal itu? Bagaimana bila Allah menjadikan seluruh waktu kita siang atau seluruh waktu kita malam? Apa yang ada? Manusia tidak akan mungkin mampu untuk menjalani kehidupan dalam kondisi ini. Dengan adanya perubahan siang dan malam silih berganti. Wilayah yang menghadap ke matahari tidak berada dalam kondisi panas dan menyala yang membelakanginya dalam termometer. Tapi dengan adanya rotasi, suhu di permukaan bumi kita ini dalam keadaan stabil. Di malam hari manusia beristirahat, mengembalikan kekuatan dan gairahnya. Di siang hari mereka berusaha dalam suasana yang terang benderang. Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan oleh umat manusia di bumi seandainya semua itu diserahkan kepada manusia?
Kita tidak usah bicara biayanya, kemampuannya tidak ada. Waqtilafil laili wan nahar. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bukan hanya pada ciptaan langit bumi secara umum saja, perubahan siang dan malam silih berganti yang berkaitan dengan Allah, sampai bahtera-bahtera yang mengarungi samudra, pengangkut kebutuhan barang kita bertukar manfaat dengan penduduk yang berada di negara atau benua yang lain, juga menjadi sarana transportasi. Juga para nelayan mendapatkan apa-apa yang mereka cari dari berbagai macam hewan laut yang menjadi apa? Yang menjadi bahagia dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Kebutuhan daging yang bermanfaat, yang sehat bagi umat manusia, di samping sarana transportasi juga menghasilkan kekayaan yang bermacam-macam. Bukan hanya ikan, bukan hanya telur ikan, bukan hanya, tapi Allah sediakan juga kekayaan yang tersimpan di dalam laut. Bahkan kita temukan hasil-hasil minyak, emas yang ditemukan di kedalaman lautan. Begitu pula berbagai macam kekayaan yang tak terhingga, dan sampai saat ini sebahagiannya masih dalam keadaan tersembunyi. Semua berkaitan berhubungan dengan Allah. Bima yanfa'un nas, semua mendatangkan manfaat bagi umat manusia. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kemudian wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Dan butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan butiran tersebut menghidupkan tanah-tanah, kota-kota negeri yang tadinya kering kerontang, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, bagi hewan-hewan ternak mereka, yang semuanya kembali manfaatnya bagi umat manusia. Allah hidupkan kembali bumi setelah kematiannya dengan butiran-butiran air hujan. Siapa yang menguapkan air laut? Siapa pula yang mengirimkan angin mendistribusikan air tersebut ke daerah-daerah yang memerintah? Wabatha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardi ayatin liqaumin. Begitu pula berbagai macam hewan-hewan melata di muka bumi, dari hewan-hewan ternaknya dan berbagai macam jenis hewan, bukan hanya memberikan manfaat, memberikan kebutuhan konsumsi daging mereka, susu mereka, tapi berbagai macam manfaat yang Allah berikan melalui hewan-hewan yang melata di muka bumi. Begitu pula hewan yang terdapat di lautan. Wa batha fihi ma min kulli dabbah, dan Allah Subhanahu wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah tebarkan kembang biakan di permukaannya dari berbagai macam hewan yang melata. Wa tasrifnya, begitu pula perubahan bertiupnya angin dari barat ke timur, dari timur ke barat. Pada siang hari kita saksikan bagaimana angin laut bertiup. Pada malam hari angin darat bertiup ke lautan, mengantarkan para nelayan untuk berusaha mencari ikan. Kemudian was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh, dan awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Kalau tidak terdapat awan atmosfer, maka seluruh air yang terdapat di bumi ini akan menguap. Tapi dengan rahmat Allah, adanya perisai pelindung bagi bumi kita yang Allah ciptakan, Allah jaga agar uap-uap air tersebut berada di antara langit dan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi-bagikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. La ayatin liqaumin ya'qilun, merupakan tanda-tanda yang menunjukkan akan keesaan Allah, bukan keberadaan Allah saja, tapi akan keesaan Allah, karena semua saling berkaitan satu dengan lain. Tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Hakikat yang besar ini membutuhkan bukti yang sesuai dengan kebesaran. Ternyata ayat-ayat Al-Quran, dalam Al-Quran semuanya menunjukkan kepada semua. Nah, sebelum Ustaz Hamzah melanjutkan pada ayat berikutnya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum, yang mengherankan di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan di sisi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, padanan-padanan
Kalau kita tanya prestasi mereka apa? Apakah mereka menciptakan sesuatu di bumi ini? Atau di langit? Ada saham mereka dalam penciptaan langit? Atau mengatur sesuatu yang terdapat di langit ataupun di bumi? Di sebagian manusia mengangkat, menciptakan padanan, tandingan, dan sekutu bagi Allah. Bahkan mereka cintai sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman pasti mereka akan lebih cinta kepada Allah daripada selain Allah. Kecintaan mereka kepada selain Allah adalah kecintaan di bawah naungan kecintaan mereka kepada Allah. Wa anal ladzina zalamu idh yarawna adzab. Seandainya orang-orang yang zalim ketika mereka menyaksikan pada saat tersebut, ternyata seluruh kekuatan berada dalam genggaman Allah, seluruh kekuasaan dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu siksa Allah benar-benar maha pedih. Niscaya mereka menyesali kebodohan mereka dulu ketika mereka mempersekutukan. Jadi walau annal ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kalau orang-orang yang zalim ketika mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan bukti-bukti kebenaran bahwa seluruh kekuasaan di tangan Allah dan Allah Maha pedih siksa ini, saya mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, kita yang masih hidup patut untuk mengingat mereka. Kapan kejadian tersebut? Iftabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabaru wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Itu ketika orang-orang yang diikuti, orang-orang yang jadi panutan, guru-guru, tokoh-tokoh, ikutan-ikutan yang menjadi panutan mereka, cuci tangan dari mereka di hadapan. Ketika orang-orang yang menjadi panutan, yang menjadi ikutan, yang menjadi pemimpin mereka, bercuci tangan dari mereka di hadapan Allah. Wa ra'awul 'adzab, atau mereka menyaksikan adab di hadapan mereka. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang jadi pengikut, yang dulu tidak mau berpikir, tidak mau berakal, manut, ikut secara buta, pada hari tersebut mereka berkata, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan bercuci tangan dari mereka, sebagaimana mereka juga bercuci tangan, berlepas tangan. Tapi ternyata kesempatan, sebab telah terputus pada hari tersebut. Pada hari tersebut bukan lagi hari sebab dan akibat berjalan, bukan lagi hari untuk beramal, tapi hari di mana manusia menerima balasan atas amal. Wa qala alladziina taba'u anna lana karratan. Pada hari tersebut orang-orang yang menjadi pengikut berandai-andai mengatakan, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali, kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah, demikianlah Allah pertunjukkan, perlihatkan di hadapan mereka kepada mereka amal-amal yang dulu mereka lakukan ternyata mendatangkan penyesalan tiada akhir. Yurihimullahu a'malakum hasaratin alim. Sudah penyesalan, wa ma hum bikharijin minha, dan mereka sekali-kali takkan pernah keluar dari azab. Kita lihat keterangan Allah yang sederhana, yang begitu mudah, tidak mengajak kita bingung. Berbeda-beda pendapat antara Asy'ari, Maturidi, Salafi, Khalafi, antara Imam Fulan dan Imam Fulan. Tidak ada yang lebih indah dari keterangan Allah. Oleh karena itu, daripada kita bergolong-golongan, cekcok, berselisih, kembali kepada Al-Quran yang jelas. Dan Islam adalah satu, tidak bergolong-golongan, tidak bersekte-sekte, tidak bercerai-berai, sebagaimana yang Allah terangkan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Kita persilakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah mendapatkan keterangan yang gamblang tentang bagaimana mengenal Allah dengan mudah, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau kita ingin tahu seseorang, maka yang terbaik adalah kalau orang itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau melalui orang lain mungkin ya ada yang kurang, bahkan ada yang dilebih-lebihkan, ada yang disamarkan, ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Kalau kita mengenal seorang dari orang itu sendiri yang memperkenalkan dirinya, maka ini adalah sesuatu yang akan jelas yang kita dapatkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang pertama dan tiada ada awalnya, wal akhir, dia pula yang akhir, yang tiada penghabisannya. Dia juga yang zahir, yang jelas ya, dengan keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wal batin, dia juga yang maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini di dalam Al-Qur'an begitu jelas. Dan tentunya ya, hal yang ini Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk berpikir. Seperti tadi ayat yang surah Al-Baqarah yang saya sudah bacakan, ayat 164. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan alam semesta ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Di akhir ayat ini Allah katakan ya, la ayatil liqaumin yaqilun. Itu semua adalah merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda akan kebesaran Allah, tanda-tanda akan keberadaan Allah, akan wujudnya Allah. Ya, kalau dibilang dalil tentang wujud ya, biasanya kan kalau orang belajar sifat 20 itu yang pertama, Allah itu adalah bersifat wujud, idam, baqa. Nah ini yang maksudnya yang kata wujud itu nggak ada ya, maksudnya di dalam Al-Quran dalilnya tentang wujud. Tapi semua ayat-ayat Quran itu menerangkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak perlu dikatakan wujud Allah itu mau wujudun misalnya seperti itu, nggak perlu. Semuanya ini ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan yang dalam ayat-ayat kauniyah yang begitu banyak, itu semuanya akan menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Ali mengatakan ketika ada yang bertanya, apakah kamu menyembah ada sesuatu yang kamu tidak lihat? Sayyidina Ali bilang, masa sih aku mau menyembah sesuatu yang aku tidak lihat? Aku tidak melihat sesuatu yang di alam ini, melainkan aku melihat ada keberadaan Allah di sana. Ini menunjukkan bagaimana orang yang menggunakan akal pikirannya melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menakjubkan, yang begitu mengagumkan. Ini tiada lain adalah menggambarkan akan keberadaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Islam ini ya, kita diajarkan untuk ya, menggunakan akal kita ini di dalam melihat fenomena yang ada di alam ini. Makin kita teliti, makin kita pelajari ya, dengan bimbingan yang benar, itu akan kita pasti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa anna Allah ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam raya ini. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kemaha telitian Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Kami akan perlihatkan. Jadi hal ini tentunya akan direspon oleh mereka-mereka yang mau gunakan akalnya dan mau menggunakan pandangannya melihat apa yang ada di alam semesta ini.
Kalau dia tidak mau berpikir, dia terima segala sesuatu tanpa berpikir, nah ini ya kalau yang memberikan sesuatu keterangan benar ya bisa benar, kalau enggak bisa salah. Ini di dalam Islam tidak seperti itu, ya. Islam ajarannya bukan dengan cara mendoktrin, tapi memberikan pengertian kepada kita agar supaya kita menggunakan ya akal kita yang merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, ini digunakan ya untuk bagaimana kita bisa memahami kebesaran Allah melalui penciptaannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam raya dan wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Sekarang terbukti makin diselidiki tentang tubuh manusia ini, makin terungkap akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya lihat video bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan di dalam tubuh kita ini ya sistem pencegahan atau pemeliharaan yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan hafadhah, penjagaan dalam tubuh kita ini sel darah putih. Ya, bagaimana ketika ada kuman masuk, ya, dia cari itu dikejar itu, ada benda asing yang masuk, kemudian dia dimatikan. Kalau kumannya banyak, dia membelah diri. Itu diperlihatkan dengan mikroskop, tentunya mikroskop elektron biasanya. Ya. Bagaimana ini kehebatan ciptaan Allah yang bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam tubuh manusia ini. Sekarang berkembang begitu pesat ilmu kedokteran, ilmu anatomi ya. Bagaimana bercabang-cabangnya spesialisasi di dalam ilmu kedokteran ini tidak lain karena begitu rumitnya apa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini yang menunjukkan bagaimana kehebatan kekuasaan Allah di dalam tubuh kita. Sehingga setiap manusia, setiap ahli itu atau dokter nggak bisa dia kuasai semuanya. Dia harus mengambil bidang-bidang tertentu. Ini saking banyaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam tubuh manusia ini daripada keajaiban-keajaiban dan sesuatu hikmah yang begitu tinggi yang kalau dipelajari ini tidak akan habis ya. Kehebatan apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam diri manusia ini. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah katakan ya, kami akan perlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat akan keberadaan Allah, kekuasaan Allah di dalam alam raya dan juga di dalam diri mereka, hatta yatabayyana annahu al-haq, sehingga menjadi jelas bahwasanya Allah itu adalah hak, Allah benar. Apa yang disampaikan Al-Quran ini pasti benar ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala sesuatu ya. Allah tahu ya, apa yang diperbuat oleh kita ya, bagaimana kita ini, benarkah kita menggunakan akal kita ini untuk memahami, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, dan bagaimana segala sesuatunya ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan ya. Jadi begitu banyak ayat-ayat Quran ya, yang tadi juga sudah disebutkan yang menunjukkan atas eksistensi Allah, atas keberadaan Allah, atas kekuasaan Allah, atas maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkali-kali ayat Al-Quran berulang-ulang itu menerangkan tentang hal tersebut. Ya, banyak sekali ratusan ayat Quran yang menerangkan tentang keberadaan Allah, ya, kekuasaan Allah, kemahasempurnaannya dengan berbagai asma'nya, dengan berbagai af'alnya yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di alam raya ini. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan mungkin Ustaz mau tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hamzah tadi menerangkan kepada kita semua dengan jelas bukti-bukti baik ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang terdapat di langit maupun di bumi, semuanya menunjuk kepada Allah. Bukan hanya menunjuk akan keberadaannya, tapi mengingatkan kita semua agar menghadapkan wajah kita kepadanya dan jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah, menghadap kepada selain Allah, atau menghadap kepada Allah menghadap juga kepada yang lain. Ini merupakan syirik yang tidak terampunkan, kesesatan yang akan menyimpangkan kita dari jalan Allah. Nah, untuk tambahan sedikit pada renungan kita hari ini, kita masih akan teruskan insya Allah, karena kita tahu bahwa akhir-akhirnya ada upaya-upaya dari sebagian kalangan untuk menyesatkan umat Islam, mengaburkan pemahaman mereka hingga merusak keimanan mereka. Maka kita akan terus menerangkan hakikat tauhid sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, bukan lagi bersumber dari Asy'ari, Maturidi, Salafi atau dari kitab fulan dan fulan yang bisa saja dibantah atau saling bertentangan, tapi kita akan langsung menjawab dari Al-Quran agar kita tidak berjalan dalam godaan maupun keraguan. Allah berfirman pada ayat 18 surah Al-Imran, sebagaimana Allah yang menerangkan, menjelaskan, Allah juga mengajukan kesaksian. Kalau Allah yang bersaksi, bisa dibayangkan berapa besar kesaksian tersebut. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan, ini pertanyaan yang Allah ajukan. Kesaksian siapa yang paling dahsyat dan paling besar? Lalu Allah perintahkan Rasulnya untuk menjawab, qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, sesungguhnya Allah sebagai saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan Quran kepadaku agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang-orang yang sampai kepadanya kitab suci Al-Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwa ada ilah-ilah bersama Allah selain dari Allah? Apakah kalian bersaksi bersama Allah ada ilah-ilah dan Tuhan yang lain? Qul la asyhadu. Qul la asyhadu. Katakan bahwa aku tidak bersaksi sebagaimana kesaksian kalian. Yang aku saksikan tiada ilah selain dari Allah, sebagaimana yang dibuktikan oleh ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, begitu pula yang ditegaskan oleh akal. Ini kepastian, keniscayaan. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la asyhadu. Terus innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakan sesungguhnya dialah satu-satunya ilah dan aku berlepas tangan dari apa yang kalian persekutukan. Ini yang disampaikan para nabi. Nah, pada ayat 18 surah Al-Imran Allah berfirman, syahidallah. Ini menunjukkan kesaksian yang paling dahsyat. Kalau kesaksian Allah ditolak, kesaksian siapa lagi yang boleh berikan? Oleh karena itu, tidak ada kesaksian yang lebih besar. Bahkan kesaksian para nabi tidak dapat dibandingkan dengan kesaksian Allah. Para nabi bersaksi sebagaimana kesaksian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi. Kesaksian Allah bukan tanpa bukti, tapi Allah menggiring semua makhluknya di langit dan di bumi, termasuk diri kita, untuk menjadi saksi akan kebenaran Allah dan kebesaran. Syahidallah, Allah bersaksi annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah kecuali hanya Dia. Kalau kalian bingung, tidak yakin, ragu, silahkan lihat diri, lihat alam raya dan seluruh isinya. Apakah ada tanda-tanda adanya Tuhan yang lain? Kalau memang ada Tuhan, pemerintah, penguasa yang lain, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Sebelum para filosof berbicara, Allah sudah berbicara. Kalau seandainya di langit bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Karena adanya persaingan.
Wal malaikatu wa ulul ilmi, sebagaimana kesaksian Allah, para malaikat juga ikut bersaksi. Begitu pula orang yang berilmu. Adapun orang yang tidak berakal berilmu, ucapan mereka merupakan hilal. Qa'iman bil qist, bukan hanya Allah bersaksi, begitu pula para malaikat dan orang yang berilmu bahwa tidak ada Tuhan selain dari Allah. Mereka juga bersaksi bahwasanya Allah memerintah di alam raya dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selain daripadanya, dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia bukan hanya perkasa, banyak yang perkasa berbuat aniaya. Semakin berkuasa, semakin beraniaya. Tapi kalau Allah maha perkasa, maha bijaksana, tidak pernah berbuat sesuatu secara semena-mena. Nah, atas dasar ini, atas dasar logika ini, maka lahirlah kebenaran yang tidak dapat diragukan. Inna dina indallahi Islam, maka pengabdian ibadah yang diterima di sisi Allah satu-satunya hanyalah Islam, berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada selainnya, tidak akan diterima. Jadi ad-din di sini menggambarkan bagaimana loyalitas pengabdian seseorang yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam, yaitu Islamul wajhi kulliyan, saliman billah, memasrahkan seluruh kehidupan kita secara menyeluruh, saling bersih dari campuran-campuran syirik, semata-mata hanya untuk Allah. Lalu Allah tegaskan sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, kalau begitu kenapa para ahli kitab berbeda pendapat? Wa makhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi pertentangan, perselisihan di antara para ahli kitab karena kebodohan, tidak. Tapi setelah datang ilmu kepada mereka tidak ikuti, yang mereka ikuti hawa nafsu mereka, perasaan mereka, mengabaikan ilmu yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Akhirnya karena perasaan yang mereka ikuti, mereka akan berselisih dan menerima fanatisme, kelompok, golongan, sekte telah mencabik-cabik persatuan. Ini penyebabnya adalah baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti fanatisme mereka, mengikuti perasaan mereka dengan membelakangi kitab Allah, maka terjadi perselisihan. Bukan karena kebodohan, tapi setelah mereka tahu, tapi mereka tidak ikuti. Mereka jadikan nafsu mereka sebagai Tuhan. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, maka Allah Maha cepat hisab. Kalau mengingkari kitab tulisan manusia lain, tidak ada ancaman seperti ini. Tapi kalau kita mengingkari ayat Allah dengan menerima yang lain atau mengikuti petunjuk kitab-kitab yang lain, maka yang jelas ancaman akan datang dari Allah. Demikian pula fa'in hajjuka, kalau mereka membantah engkau wahai Rasulullah, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Katakan bahwa aku pasrahkan secara murni wajahku, seluruh hidupku kepada Allah. Begitu pula orang-orang yang mengikuti aku. Kita semuanya memasrahkan hidup kita kepada Allah. Fa'in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtu. Katakan pada para ahli kitab, begitu pula bangsa Arab yang tadi tidak mengenal peradaban baca maupun tulis, apakah mau bersama-sama berserah diri kepada Allah? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau berserah diri kepada Allah, berarti mereka telah berada dalam petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, maka tugasmu hanya menyampaikan. Jangan kamu sekali-kali ragu atau gentar atau bimbang karena mereka tidak menghargai kebenaran yang datang pada kamu. Karena tidak semua orang layak untuk mengikuti kebenaran. Mereka para budak hawa nafsu tidak akan menerima. Wallahu basirun bil ibad. Sungguh Allah Maha melihat, Maha tahu hamba-hambanya siapa yang layak menerima hidayah dan tidak. Jadi tugasmu menyampaikan. Begitu pula para ulama. Para ulama bukan menyesuaikan penyampaian dengan hawa nafsu manusia, tapi menyampaikan apa adanya sebagaimana Nabi dan Rasul. Jadi jelas sekali bahwa apa yang kita lakukan berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk kitabnya, Nabi-nya,
bukan merupakan mitos, bukan merupakan kebohongan, bukan merupakan kesesatan, tapi itulah kebenaran yang sejati dibuktikan oleh fakta-fakta ayat-ayat Allah yang terdapat di Al-Quran. Nah, dengan kita membaca ayat ini, betapa mudahnya kita mengenal Allah. Tapi sayang, umat Islam meninggalkan peringatan, bimbingan dan petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu hati kita semua untuk menerima kebenaran dan bersama-sama bersatu kembali kepada kita. Allah, mulai saat ini kita umat Islam merupakan satu umat, tidak lagi dipecah-pecah oleh kelompok, golongan, mazhab dan sekte, tapi semuanya bersama-sama menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin atas Ustaz Hamzah. Demikian tadi Iwan dan Ahwat penjelasan mengenai bagaimana kita mengenal Allah dengan mudah dan sederhana sebagaimana diterangkan Al-Quran. Sudah jelas insyaallah ya. Baik, saya Muhammad Krishna, Wandi Saputra, kemudian juga Kang Atep sini, Sulaiman, Imron, juga Fahri, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.